Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yang pertama itu ada pasal 27 ayat 1 sampai 4. Pasal ini melarang menyebarkan konten elektronik yang isinya itu melanggar norma hukum. Ayat 1 yaitu tentang muatan kesusilaan. Dia itu menyebarkan foto, video yang berkonten pornografi atau cabul yang melanggar kesopanan. Pasal 27 ayat 2 yaitu tentang perjudian, yang dimana dia itu menyebarkan informasi yang memfasilitasi atau mempromosikan perjudian online. Sedangkan ayat 3 yaitu tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, di mana dia itu menyebarkan tuduhan atau pernyataan yang merusak reputasi seseorang. Yang terakhir, ayat keempat yaitu tentang pemerasan atau pengancaman, yang dimana dia itu menyebarkan informasi dengan maksud memaksa atau mengancam orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh kasus di Indonesia: pencemaran nama baik atau penghinaan. Ayat 3 yaitu kasus Baik Nuril, seseorang guru yang merekam percakapan tidak senonoh dengan atasannya, dan kemudian rekaman tersebut tersebar. Awalnya ia divonis bebas, namun di tingkat kasasi MA ia divonis bersalah, melanggar pasal 27 ayat 1 dan 3. Contoh kasus kedua yang terjadi di Indonesia yaitu pasal 27 ayat 2 yaitu Gunawan Satbor. Dia itu menyelenggarakan siaran langsung di akun TikToknya dan secara jelas mempromosikan situs judi online bersama dengan dua rekannya. Itu ditangkap polisi di Sukabumi, dan mereka itu melanggar peraturan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya pasal 28 ayat 1 sampai 2. Nah, pasal ini dia itu berkaitan dengan penyebaran informasi bohong atau hoax. Dia itu menyesatkan dan informasi yang dapat menimbulkan kebencian. Ayat 1 yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang dimana dia itu menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, misalnya penipuan online. Dan ayat 2 yaitu tentang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, yang dimana ditunjukkan kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, contoh nyata yang terjadi di Indonesia yaitu pada pasal 28 ayat 2. Contohnya itu yaitu kasus Wayan Heri Christian. Dia itu dihukum karena membuat status yang melecehkan agama di media sosial yang menimbulkan kekerasan di masyarakat, sehingga dianggap melanggar pasal 28 ayat 2. Selanjutnya yaitu pasal 29 ancaman kekerasan, yaitu teror online, di mana pasal ini melarang secara spesifik teror atau ancaman yang bersifat pribadi. Nah, kayak larangan ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti, kayak mengirim pesan atau konten yang berisi ancaman akan melakukan kekerasan atau membuat seseorang ini ketakutan secara langsung gitu. Nah, contohnya kasus Heri Tonesodijo. Nah, di pengusaha ini tuh sempat ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengirim SMS yang berisi ancaman kepada Jaksa Yulianto. Selanjutnya yaitu pasal 30 sampai 37. Nah, di kelompok pasal ini secara umum dia itu mengatur semua tentang kejahatan cybercrime
yang berkaitan dengan akses, manipulasi, dan gangguan terhadap sistem elektronik. Nah, pasal 30 yaitu akses ilegal, di mana dia mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Misalnya tuh dia ngehack gitu, hacking. Contoh kasusnya di mana pada tahun 2021 di mana seseorang terdakwa mengakses situs web di Dukcapil Bekasi untuk mengambil dan menjual jutaan data penduduk, NIK dan kartu keluarga di situs internasional. Pasal 31 yaitu intersepsi ilegal, yaitu penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu sistem elektronik milik orang lain. Nah, contohnya pada kasus penyadapan oleh Australia pada Komunikasi Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan pelanggaran penyadapan meskipun tidak secara langsung dijatuhi hukuman di Indonesia. Dan pasal 32 tentang gangguan data atau data interference. Nah, di sini tuh dia mengubah, menambah, terus mengurangi dan atau merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Nah, contoh kasusnya itu yaitu kasus Adam Denny yang terbukti menyebarkan data pribadi mengenai pembelian 2 unit sepeda milik Senator Sahroni di akun Instagramnya tanpa izin, sehingga ia dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 32. Dan pasal 33 yaitu gangguan sistem interference, di mana dia melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada sistem elektronik atau data di dalamnya, misalnya menyebarkan virus. Nah, contoh pada kasus tahun 2021 yaitu aplikasi milik Kementerian Kesehatan diretas dan menyebabkan 1,3 juta pengguna bocor. Serangan ini terjadi akibat serangan protokol keamanan aplikasi yang kurang memadai, sehingga mengakibatkan gangguan sistem elektronik yang menyimpan data sensitif pengguna. Dan selanjutnya pasal 35 yaitu tentang pemalsuan dokumen elektronik, yang dimana dia itu membuat atau memanipulasi informasi atau dokumen elektronik seperti surat digital, etiket agar terlihat asli dan otentik padahal palsu. Contohnya kasus yang dialami oleh kakak saya, dia itu ditipu oleh agen yang mengaku Bea Cukai karena memesan paket dari luar negeri dan pihak Bea Cukai itu palsu, memalsukan surat Bea Cukai dan meminta tebusan sebanyak 1 juta rupiah. Dan pasal 36 yaitu tentang kerugian, di mana setiap perbuatan yang dilarang, contohnya pada pasal 27 sampai 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, misalnya contohnya kasus Faldi Rahim, seorang PNS di Goa. Dia tuh dilaporkan oleh Bupati Goa karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik melalui grup pesan instan lain. Dia akhirnya dihukum penjara dan terancam dipecat. Dan yang terakhir pasal 37 tentang yurisdiksi, di mana dia melakukan perbuatan yang dilarang di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Contohnya pada kasus pada tahun 2013 tentang kasus penyadapan oleh Australia terhadap komunikasi pejabat di Indonesia. Ini adalah contoh tindakan yang dilarang oleh undang-undang karena ini dilakukan secara ilegal ke dalam sistem elektronik di Indonesia. Baik, itulah tadi penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.